Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Yunus alaihissalam adalah salah satu nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah kepada kaumnya. Ia disebut sebagai 4 kali dalam Al-Qur'an dan dikenal pula dengan nama Dhunnun yang berarti pemilik ikan. Kisah beliau terkenal karena peristiwa luar biasa yang beliau alami, ditelan oleh seekor ikan besar dan tetap hidup di dalam perut ikan tersebut dalam waktu yang lama. Kisah ini menjadi pelajaran penting tentang kesabaran, ketaatan, dan keikhlasan dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus Budiman adalah salah satu Nabi Allah yang disebutkan dalam Al-Quran. Ia termasuk dalam golongan Nabi yang memiliki mukjizat luar biasa dan kisah hidup yang syarat dengan pelajaran spiritual. Salah satu kisah terkenalnya adalah saat beliau ditelan oleh seekor ikan besar di tengah laut, namun tetap hidup dan diselamatkan oleh Allah karena taubatnya yang tulus. Namun sebelum sampai pada peristiwa tersebut, ada baiknya kita mengenal asal-usul Nabi Yunus alaihissalam, dari mana beliau berasal, bagaimana latar belakang keluarganya, dan apa misi kenabiannya. Untuk poin pertama, kita akan membahas tentang nasab dan keluarga Nabi Yunus alaihissalam. Nama lengkap beliau dalam bahasa Arab adalah Yunus bin Matta. Dalam tradisi Islam, tidak banyak disebutkan secara rinci mengenai garis keturunan ataupun silsilah keluarganya seperti beberapa nabi lain. Namun sahabat budiman, ada beberapa pendapat ulama yang menjelaskan bahwa beliau berasal dari kalangan Bani Israel, yaitu keturunan Nabi Yaqub alaihissalam. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa ayah beliau bernama Matta, karena dalam ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, Nabi Yunus disebut sebagai Yunus bin Matta. Janganlah seseorang berkata bahwa aku lebih baik dari Yunus bin Matta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa Nabi Yunus adalah sosok yang sangat dihormati, bahkan oleh Rasulullah SAW sendiri. Nah sahabat budiman, itulah poin yang pertama. Sedangkan poin yang kedua, kita akan membahas tentang tempat asal Nabi Yunus, yaitu di negeri Ninawa. Nabi Yunus sahabat budiman berasal dari wilayah yang dikenal dengan nama Ninawa, yaitu dengan bahasa Inggrisnya adalah Nineveh, sebuah kota kuno yang terletak di tepi sungai Tigris. Kini wilayah tersebut termasuk dalam provinsi Mosul di negeri Irak modern. Ninawa adalah kota besar dan makmur pada zamannya, namun penuh dengan penyembahan berhala dan kesyirikan. Kota ini menjadi pusat kekuasaan kerajaan Asyur ataupun Assyrian yang sangat kuat dan berpengaruh di Timur Tengah sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Poin yang ketiga, diangkat menjadi nabi. Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Yunus bin Matta sebagai nabi dan rasul yang ditugaskan untuk menyampaikan risalah tauhid kepada kaumnya di Ninawa. Ia menyuruh mereka agar meninggalkan berhala dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Namun sahabat budiman, seperti banyak nabi lainnya, dakwah Nabi Yunus alaihissalam pada awalnya ditolak. Kaumnya tidak percaya padanya dan bahkan mengejek serta menentang seruan yang beliau bawa. Dalam Al-Quran, meskipun tidak banyak rinciannya, disebutkan bahwa jumlah penduduk Ninawa yang didakwahi mencapai 100.000 orang ataupun lebih. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang ataupun lebih. Quran Surah As-Saffat ayat 147. Mereka dikenal sebagai masyarakat yang maju dalam peradaban, namun rusak dalam akhlak dan akidah. Mereka menyembah berhala, hidup dalam kemewahan dan sombong terhadap kebenaran. Lalu bagaimanakah sifat dan karakter Nabi Yunus alaihissalam? Dari kisah hidupnya yang tercatat dalam Al-Quran dan hadis, Nabi Yunus dikenal memiliki beberapa sifat utama. Yang pertama, tabah dan gigih dalam berdakwah, meskipun akhirnya sempat merasa putus asa. Cepat bertobat ketika menyadari kesalahannya karena meninggalkan kaumnya tanpa izin dari Allah. Tawakal dan berserah diri, terutama ketika berada dalam ujian besar di dalam perut ikan. Lantas apakah ada perbedaan Nabi Yunus dengan nabi-nabi lain? Tentu saja ada. Yang menarik dari asal-usul dan perjalanan Nabi Yunus alaihissalam adalah bahwa beliau adalah salah satunya nabi yang disebutkan ditelan oleh makhluk laut dan tetap hidup. Kaum yang beliau dakwahi adalah salah satu kaum dalam sejarah para nabi yang seluruhnya akhirnya beriman kepada Allah setelah semula kafir, dan mereka diselamatkan dari azab. Nabi Yunus alaihissalam dan kaum Ninawa.
Sahabat budiman yang dirahmati Allah, Nabi Yunus alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk Ninawa, yaitu sebuah kota besar yang terletak di sekitar wilayah Mosul, Irak pada saat ini. Kaumnya dikenal sebagai kaum yang durhaka, keras kepala, dan menyembah berhala. Nabi Yunus dengan penuh semangat dan kasih sayang mengajak mereka untuk meninggalkan penyembahan berhala dan kembali kepada penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Namun sahabat budiman, meskipun telah berusaha dengan keras, kaumnya tetap menolak ajakan tersebut. Mereka mengejek dan bahkan mengancam Nabi Yunus. Karena merasa sangat kecewa dan marah, Nabi Yunus kemudian pergi meninggalkan kaumnya tanpa menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 87, dan ingatlah kisah Dhunnun, yaitu Nabi Yunus, ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Setelah meninggalkan kaumnya sahabat budiman, Nabi Yunus pergi menuju laut dan menaiki sebuah kapal. Dalam perjalanan, kapal yang mereka tumpangi mengalami kelebihan muatan dan nyaris tenggelam. Sesuai tradisi waktu itu sahabat budiman, dilakukanlah pengundian untuk menentukan siapa yang harus dibuang ke laut demi menyelamatkan kapal. Hasil undian jatuh pada Nabi Yunus alaihissalam. Awalnya para awak kapal enggan melemparkan beliau karena mereka mengenal kebaikan dan sifat mulianya. Namun sahabat budiman, setelah diundi sebanyak 3 kali dan namanya selalu keluar, mereka pun melemparkan beliau ke laut dengan berat hati. Di saat itulah seekor ikan besar, sebagian ulama menyebutkan paus, diperintahkan oleh Allah untuk menelannya dalam keadaan utuh dan tidak melukainya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, maka kami utus dia ke laut lepas, lalu ditelan oleh ikan besar dalam keadaan dia tercela. Quran surah As-Saffat ayat 142. Di dalam kegelapan perut ikan, lautan dan malam, Nabi Yunus merenungi kesalahannya. Ia sadar bahwa telah tergesa-gesa meninggalkan tugas kenabiannya. Dalam kondisi penuh sesal, beliau pun bersujud kepada Allah dan lalu berdoa. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Anbiya juga ayat 87. Lalu dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Doa ini juga dikenal sebagai doa Dhunnun yang diajarkan dalam ajaran Islam sebagai doa mustajab ketika dalam kesulitan. Allah pun menerima taubatnya dan menyelamatkannya. Maka kami perkenankan doanya dan menyelamatkannya dari kesedihan, dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Quran surah Al-Anbiya ayat 88. Lalu sahabat budiman, setelah Allah menerima taubat Nabi Yunus, ikan besar itu pun diminta untuk memuntahkannya di daratan. Nabi Yunus keluar dalam keadaan lemah dan sakit karena telah lama berada dalam perut ikan yang gelap, sempit, dan penuh asam lambung. Allah Subhanahu wa taala pun menumbuhkan tumbuhan dari jenis labu adapun yaktin untuk menaungi dan memberi nutrisi kepada Nabi Yunus. Setelah pulih, beliau kembali diutus kepada kaumnya. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang dia dalam keadaan sakit, dan kami tumbuhkan untuknya sebatang pohon dari jenis labu. Quran surah As-Saffat ayat 145 sampai dengan 146. Sementara itu sahabat budiman, setelah kepergian Nabi Yunus, kaum Ninawa dilanda ketakutan dan tanda-tanda azab mulai terlihat. Mereka pun akhirnya menyadari kesalahan mereka dan bertobat dengan sesungguh-sungguhnya. Mereka berkumpul, berdoa, menangis, dan memohon ampun kepada Allah. Melihat ketulusan mereka, Allah menahan azab yang semestinya turun. Ketika Nabi Yunus kembali kepada mereka, ia mendapati bahwa seluruh kaumnya telah beriman. Ini adalah salah satu dari sedikit kisah para nabi yang berhasil membuat seluruh kaumnya bertaubat dan menerima ajaran tauhid. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang ataupun lebih, maka mereka beriman. Lalu kami beri mereka kenikmatan hidup hingga waktu tertentu. Quran surah As-Saffat ayat 147 sampai dengan 148. Kisah Nabi Yunus alaihissalam sahabat budiman bukan hanya kisah menakjubkan tentang mukjizat, tetapi juga penuh dengan hikmah dan pelajaran.
Pelajaran yang pertama yang bisa kita petik adalah yang pertama, jangan berputus asa dari dakwah. Walaupun ditolak, seseorang pendakwah hendaknya tidak tergesa-gesa menyerah. Yang kedua, segera bertobat saat berbuat salah. Nabi Yunus memberikan contoh terbaik dalam hal taubat yang tulus dan doa yang penuh harap. Yang ketiga, kekuasaan Allah tak terbatas. Allah bisa menyelamatkan hambanya dari keadaan yang paling mustahil menurut akal manusia. Lalu yang keempat, pentingnya kesabaran dalam ujian. Nabi Yunus diuji secara berat agar menjadi pelajaran bagi umat Islam bahwa setiap ujian adalah jalan menuju kedekatan dengan Allah. Lalu poin yang terakhir, yang kelima, doa dalam kesulitan. Doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin adalah doa yang sangat dianjurkan untuk dibaca ketika dalam kesusahan. Sahabat budiman yang dirahmati Allah, kisah Nabi Yunus alaihissalam adalah salah satu kisah paling menyentuh dalam sejarah para nabi. Ia adalah nabi yang sempat tergelincir karena emosinya, namun cepat menyadari dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini menunjukkan bahwa semua hamba Allah bisa salah, namun sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang segera kembali kepadanya. Kisah beliau tetap abadi sebagai pelajaran bagi seluruh umat manusia bahwa tobat, kesabaran, dan tawakal adalah kunci kemenangan sejati dalam hidup. Sahabat budiman yang dirahmati Allah, meskipun dari kisah Nabi Yunus di atas terkesan beliau melakukan kesalahan, namun itulah bukan semata-mata kesalahan yang abadi pada diri beliau. Akan tetapi menjadi pelajaran dan pengejaran bagi kita semua agar kita dapat ambil hikmahnya dari peristiwa tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dari kisah di atas menjadi inspirasi bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.